Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini bersama kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Amsal pasal yang ke-25 ayat ke-20 dengan tema penghibur yang bijaksana. Amsal 25 ayat 20 menuliskan demikian. Orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih adalah seperti orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan seperti cuka pada luka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pelayanan, perkunjungan, pembesukan, atau pelayatan bukanlah suatu pelayanan yang sepele sekalian. Sekalipun terlihat itu hal yang sederhana, kita datang ke rumah jemaat, kita pergi ke rumah sakit, atau kita ke rumah duka. Sesungguhnya kehadiran kita itu sangatlah berdampak besar bagi yang kita kunjungi ataupun keluarga dari orang yang kita kunjungi. Tidak sedikit Bapak Ibu sekalian keluarga yang merasa terberkati dengan pelayanan perkunjungan yang orang-orang gereja lakukan. Ada yang kembali diingatkan untuk semangat ke gereja. Ada juga yang dihiburkan ketika sedang sakit. Ada pula yang dikuatkan ketika mengalami kedukaan. Namun sangat disayangkan, tidak sedikit juga orang-orang yang dikecewakan dengan sikap, perkataan, perilaku dari orang-orang gereja yang melakukan perkunjungan. Maka saat ini Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar bagaimana menjadi penghibur yang bijaksana. Di dalam Amsal 25 ayat 20 di baris pertama mengatakan, orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih. Ini adalah sebuah gambaran dari seseorang yang sembrono Bapak Ibu sekalian, yang menganggap ringan permasalahan dari orang yang sedang sakit hati atau hatinya sedang sedih. Istilahnya tidak bijaksana. Bapak sekalian, ini bukan berarti kita tidak boleh bernyanyi. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah jangan sepelekan masalah orang tersebut. Dan kata hati yang sedih adalah gambaran dari orang yang sedang putus asa, sedang ada masalah, atau secara khusus orang yang sedang berduka. Artinya di sini Salomo ingin menasihatkan kita di mana agar ketika kita mengunjungi atau menghibur hati yang sedih, yang putus asa, yang berduka, jangan pernah kita menyepelekan masalah orang tersebut. Penghibur yang sembrono atau yang menyepelekan itu diibaratkan Salomo seperti melepas baju orang tersebut dalam cuaca dingin. Pikirnya dia mau menghangatkan, mau menenangkan orang tersebut, malah sebaliknya membuat orang itu tambah gelisah. Atau ibarat menuang cuka pada luka, pikirnya dia mau menyembuhkan, malah semakin melukai. Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar untuk tidak sembrono, tidak menyepelekan masalah kesedihan yang sedang orang lain alami. Sebaliknya, mari Bapak Ibu sekalian, kita belajar untuk bersimpati dengan mereka yang putus asa atau yang sedih ataupun yang berduka. Roma 12 ayat 15 mengatakan demikian. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama belajar menjadi penghibur yang bijaksana. Ketika kita berkunjung ke rumah jemaat, ketika kita ke rumah sakit ataupun ke rumah duka, sungguh-sungguhlah luangkan waktu kita, pahami akan bagaimana kesusahan yang mereka alami, resapi kesakitan akan sakit yang mereka derita, bahkan rasakan kehilangan, kedukaan yang mereka alami. Maka saya percaya Bapak Ibu sekalian, kehadiran kita, pelayanan kita akan menjadi berkat dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kiranya setiap kita boleh menjadi penghibur yang bijaksana. Amin.